Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Resvi Melisa. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang penggolongan pestisida. Semoga kalian enjoy. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tiga sub pokok bahasan. Yang pertama, pestisida berdasarkan komposisi kimianya. Yang kedua, pestisida berdasarkan unsur kimia penyusun bahan aktifnya. Yang ketiga, pestisida berdasarkan asal dan cara pembuatan bahan aktifnya. Langsung saja kita beralih ke sub pokok bahasan pertama, yaitu pestisida berdasarkan komposisi kimianya. Di mana itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu golongan organoklorin. Organoklorin merupakan pestisida sintetik yang mengandung 5 atau lebih atom klorin. Pestisida ini merupakan pestisida sintetik pertama yang digunakan dalam pertanian dan kesehatan masyarakat. Memiliki sifat volatilitas rendah, bahan kimianya yang stabil, larut dalam lemak, dan bit transformasi serta biodegradasi lambat. Sehingga golongan organoklorin ini tidak baik digunakan karena tidak sesuai dengan pengendalian hama terpadu, sehingga pada tahun 1986 pemerintah mengeluarkan daftar 57 pestisida yang tidak boleh digunakan untuk tanaman padi. Contoh dari golongan organoklorin ini ada aldrin, diedrin, DDT, dan sebagainya. Golongan yang kedua adalah organofosfat. Yang pestisida ini tuh atom pusatnya berupa atom fosfat atau P. Pertama kali disintetis di Jerman pada Perang Dunia Kedua, digunakan sebagai gas saraf dan insektisida. Contohnya itu diklorpas, dimetode, dan sebagainya. Golongan yang ketiga adalah karbamat, di mana karbamat itu pestisida organik yang merupakan turunan dari senyawa karbamatil. Struktur karbamat itu agak mirip dengan organofosfat. Dengan cara kerja itu mempengaruhi transmisi syaraf dan mengakibatkan kematian pada hama dikarenakan keracunan. Golongan ini banyak digunakan untuk racun peruk, racun kontak, serta fumigan. Sifatnya juga mudah terdegradasi di lingkungan. Contohnya itu karbofuran, karbosulfan, dan sebagainya. Golongan yang terakhir adalah golongan piretroid. Piretroid merupakan senyawa yang menyerupai struktur dari piretrin. Memiliki beberapa keunggulannya, diantaranya itu diaplikasikan dengan takaran relatif sedikit, spektrum pengendaliannya luas, tidak persisten, dan memiliki efek melumpuhkan yang sangat baik. Namun karena sifat yang tidak selektif atau kurang selektif, banyak piretroid yang tidak cocok untuk program pengendalian hama terpadu. Kita beralih ke sub pokok bahasan yang kedua adalah pestisida berdasarkan unsur kimia penyusun bahan aktifnya. Di mana pada bagian ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama, pestisida organik. Pestisida organik yaitu pestisida yang senyawa bahan aktifnya mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Mayoritas pestisida ini yang beredar saat ini pestisida anorganik. Pestisida yang anorganik ini itu pestisida yang bahan aktifnya itu tidak mengandung ketiga unsur di atas tadi, di mana sebagian besar ini pestisida ini tuh merupakan pestisida generasi terdahulu yang saat ini tuh banyak dilarang penggunaannya. Contoh yang dilarang penggunaannya itu arsenik, sianida. Sedangkan masih ada beberapa yang masih boleh digunakan, seperti sulfur dan banyak lagi jenisnya. Hal ini karena daya racunnya yang sangat kuat dan sulit terurai sehingga dilarang oleh Komisi Pestisida.